dan selanjutnya diberikan pikiran yang tenang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya minta satu orang untuk berdoa. Tidak harus ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, absennya dengarkan. Ada Irawan, Hadir. Ahmad Al-Farisi, Ahmad Nurila, Anmangka Raditya, Hadir. Ardi Mailani. Izin. Izin kemana dia? Di mana itu kan? Oh, ya udah. Kenapa ada izin dan sampai kepada Budianto? Dian, Fadil, Poroid, Geraldo, Gilang, Pak, Hendra, Apa? Seri, Hadir. Irfan, Hitam, Justin, Muhammad Jamil, Maria, Mesin, Ardiansa, Hadir, Pak. Yusuf, Hadir. Abdullah, Najib, Reski Ramadan, Reski Rifai, Raditya, Viva, Serti, sama saja. Sidik, Surya dia, Slamet, Sofian, Saharil Rizki Arashid, enggak. Oke, lanjutnya minggu lalu ada belajar kita yang teorinya tentang aritmatika ya, yang kita capai. Ya, terus lanjut di praktek kemarin. Praktek kita masuk kepada ya mengidentifikasi komponen sama merangkai. Ya, kalau yang nggak masuk berarti kemarin pergi. Jadi saya ingatkan kembali. Jadi hari Rabu bawa bajunya, jangan sampai nanti di hari Rabunya nggak bawa baju, nggak boleh lagi sama saya pergi. Ya, kalau teori itu cuma 2 jam pembelajaran aja kita. Setelah itu lanjut kita banyak di praktek. Ya. Ini pelajaran yang minggu lalu, ya kita mau review dulu. Yang juga yang kita lakukan pada saat waktu praktek kemarin, mengidentifikasi komponen-komponennya. Ada yang ingat yang nomor 1? Permen. Ya, permen nama lainnya. Ada yang lain? Nomor 1 nama lainnya. Saleh. Ya, satu yang lain. Yang nomor 2 siapa yang tahu? T berapa? Dari 50. Ya, T50 perginya kemana? Kemana? Ingat? Kunci mata. Oke. Lanjut nomor 3. Terminal berapa? 30. 30. Ya, 30. 30 perginya kan? Aki yang mana? Positif negatif? Positif. Lanjut yang keempat. Terminal C. Perginya ke mana? Yang ada lingkarannya apa namanya? Ayo, refil ya. Oke, lanjut nomor 5. Coba kalian perhatikan. Yang warna kuning kemarin. Iya, apa? Ya, komutator ya, nomor 5. Nomor 6. Kemarin yang beras, yang kepada beras. Terus yang nomor 7. Bill Coy. Poin. Nomor 8.
untuk mendorong pinion supaya berkaitan dengan ringgir. Nomor 11. Nih, kelihatan kan? Yang ada petnya. Nih. Apa namanya? Flow. Itu dia. Beruntung ya kalau yang udah ikut kemarin ya udah uji dia. Ini beberapa komponen dari dinamo starter yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu ya. Nah sekarang kita lanjut ya. Lanjut kepada pertemuan hari ini kita akan membahas nih. Kalau yang kemarin kita ada 7 indikatornya, sekarang target kita cuma 4. Jadi dalam 2 jam ke depan ini target kita ada 4 yang harus kita capai nantinya. Ini yang pertama Pak, tujuannya peserta didik apa? Menjelaskan tujuan dilakukannya perawatan sistem starter. Ini yang pertama. Hari ini tujuan kalian itu harus tahu ngapain kalau sistem starter itu perlu dilakukan. Nomor 2, peserta didik Oke, tahu handphone? Tahu ya, alat tangan ya yang digunakan ya. Lanjut yang ketiga, peserta didik mengetahui alat ukur yang digunakan. Alat ukur. Jadi ada tahu beda antara hand tool sama alat ukur. Lanjut yang terakhir, mengetahui cara perawatan sistem starter. Jadi ada 4 target ini aja selama 2 jam ke depannya yang kalian capai pada hari ini ya. Lanjut. Nah cakupan materinya nanti yang mau saya ajarkan kepada kalian itu tujuan perawatan sistem starter, yang kedua mengetahui alat yang digunakan, terus yang ketiga yang keduanya mengetahui hand tool dan alat ukur yang digunakan, dan yang ketiga itu cara perawatan berkala. Nah teknik nantinya untuk kita belajar ini problemnya seperti ini. Saya memberikan kepada kalian nantinya melemparkan suatu masalah yang terjadi pada sistem starter yang nantinya kalian diskusikan dengan anggota kelompok. Ya. Maka di sini ada diskusi kelompok. Ingat, diskusi kelompok berarti penilaiannya adalah secara kelompok. Nah, di antara kelompok itu pasti nantinya yang paling aktif yang nilainya lebih tinggi. Ya, saya nggak melihat hasilnya, tetapi saya melihat keberanian kalian untuk menyampaikan pendapat. Ya, hasil kalian itu mau benar mau salah, kita nggak terlalu peduli. Yang saya pedulikan adalah kalian berani ngomong, kita ya, berani menyampaikan pendapat kalian. Nah, ini teknik penilaiannya yang saya bilang tadi. Nanti ada penilaian individu atau pekerjaan rumah. Nah, sekarang kegiatan intinya kita membuat kelompok karena jumlah kalian ada 31 yang hadir. Jadi pembagian kelompoknya kemarin saya pakai hitung. Kalau yang sekarang saya menentukan sendiri dulu. Ya. Kalau kemarin saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang sekarang saya menentukan sendiri. Ya. Jadi nanti karena jumlah kalian 31, saya membagi kelompok menjadi cukup 5 aja. Berarti satu kelompok ada yang jumlahnya 6. Ya. Oke. Dengarkan namanya. Ade Irawan, Alfarisi, Nureza. Ada 3 orang ya. Ade Irawan, Alfarisi, Nureza, Sofyan, Sahril, Tegar. Itu kelompok 1. Ingat ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ananda, Fadil, Hendra, Fadil, Hitam, Gofur, Reski, sama Sidik. Kelompok 2 ya.
Ardi Mailani. Budiato. Hamka. Maria. Ivani. Riva. Sama Slamet. Slamet Rian. Itu kelompok 3. Kelompok, oke? Sekarang kalian bagi kelompoknya, kumpul ke kelompok 1 di sini, 2, 3, 4 di belakang sudutnya 5. Oke, silakan. Waktunya seperti kemarin, mejanya digabungkan. Jangan lupa bawa pulpennya. Jangan terlalu besar. Oke, Pak. Ini ada masalah baru saya sampaikan. Masalah pertama, kita menyampaikan masalah. Ya, ini nona ini. Namanya nona ini ya. Tentang kamu yang bekerja sebagai seorang karyawan pada salah satu perusahaan batubara di Cibulu. Pada suatu hari, ketika dia akan berangkat ke kantor, mobilnya mengalami masalah, yakni motor starternya sama sekali tidak bisa hidup. Nah, adapun penyebab kerusakan yang sudah teridentifikasi di sini adalah seperti yang tertulis pada list di samping. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Jadi analisis yang pertama, identifikasi yang pertama itu karena motor starternya tidak hidup. Itu pertama armaturnya terbakar. Masih ingat armaturnya kalian kemarin? Ya. Terbakar. Kalau yang kemarin kalian buka uji ada yang putus atau ada yang korslet, jadi dia terbakar sehingga dia tidak bisa hidup. Yang kedua, indikasi yang kedua, sekring putus. Ya. Sekring putus tahu ya? Ya. Jadi kalau sekring putus berarti rangkaian dari sistem kelistrikannya tidak bekerja. Ya. Ini yang kemarin kalian merangkai sistem kelistrikan, merangkai sekring ya. Fuse ya namanya, nama lainnya ya. Yang ketiga, burus pendek atau putus. Ya, kerasnya. Yang keempat,
baterainya habis atau short. Dan yang kelima, sambungan terminal atau kelistrikan kendor atau lepas. Ini dia. Sebagai seorang pelajar, misalnya kalian pelajar ini kan kalian harus belajar di jurusan teknik kendaraan ringan. Pekerjaan yang pertama kali Anda lakukan di antara 5 ini adalah yang mana? Kelompok silakan, kelompok dulu ya, supaya adu suara dengan kelompoknya. Karena di sini ada berikan alasan. Ya, diskusikan kelompoknya, waktunya cuma 1 menit. Cari alasannya langsung. Ya. Kalian menyampaikan aja. Saya mau minta satu-satu. Ya. Ide apa? Indikasi yang mungkin terjadi. Ya. Contoh, armada yang terbakar. Berarti tidak ada kemagnetan. Berarti memang tidak akan hidup. Sekring putus. Tidak akan hidup juga. Rasnya pendek. Ya. Udah pendek atau putus. Tidak akan hidup. Baterai habis atau soak juga tidak akan hidup. Nah, yang kelima, sambungan kendor atau lepas. Tidak akan. Nah, di antara 5 indikasi ini, ya, manakah yang harus kalian periksa pertama kali? Ya, silakan. Udah? Kelompoknya udah? Satu siap? Atau bisa mulai dari kelompok 5 dulu? Ayo, kelompok 5. Pilih yang nomor berapa? Dari 5 masalah ini, 5 identifikasi ini. Oke. Noise-nya udah hilang, suara kritiknya udah hilang. Kita lanjut yang ini. Ayo, kelompok 5 atau kelompok 1 sama mulai dulu. Tinggal memilih aja. Terus alasannya kenapa. Oke. 1 dari 5. Ayo. Atau kelompok lain yang berani? Sampai memberikan alasan. Oke, kalau begitu saya tunjuk ya. Ayo silakan kelompok 5 yang alasannya lebih banyak. Pilih nomor berapa? Ayo. Silakan berdiri sampai ke pasang. Ayo silakan. Kelompok 5. Gak apa-apa, lanjut aja. Pokoknya ngomong, sampai ngomong. Nomor berapa kamu pilih? Saya memilih nomor 4, baterai habis atau soak. Alasannya? Karena sumber energi yang saya tahu, sumber energi listrik berasal dari aki. Sumber energi listrik dari motor starter berasal dari aki. Oke, kelompok 5 dia pilih nomor 4, baterai habis atau soak. Ya, lanjut. Yang ayo, sendiri sebutkan alasannya. Ini semuanya terjadi, pasti terjadi indikasi, ya. Tetapi di antara yang 5 ini, yang mana yang harus kalian periksa terlebih dahulu? Ayo, kelompok masalahnya. Masalahnya jelaskan masalah itu. Ayo, silakan Kak. Saya pilih nomor 1. Armatur terbakar. Alasannya? Starternya terlalu lama, jadi menyebabkan panas. Ya, berarti starter terlalu lama di starter, lama-kelamaan rupanya setelah itu panas dan terjadi menghasilkan. Ya, oke, silakan. Itu memang bisa indikasi ya. Tetapi di sini saya akan mencari menurut pendapat kalian. Kelompok 3, ayo. Kelompok 3. Kelompok 3 milih sekring putus. Sekring putus. Oke, ya. Alasannya? Alasannya ada kekorsletan. Kekorsletan pada kelistrikannya. Oke.
Kelompok 2. Kelompok kami memilih string putus. Alasannya? Alasannya karena ada tambahan konsep di Lanjut. Yang nomor kelompok 2 tadi dia memilih string putus karena kalau tidak hidup kemungkinan terjadinya ada konslet yang ya kalau seandainya stringnya putus. Ya. Nomor 1. Ya, silakan. Alasannya karena kalau matinya soal tidak ada energi listrik untuk menggerakkan sistem standar. Ya, oke, kita akan bahas di sini. Ya, jadi yang namanya perawatan sistem starter, ya, di sini ada problemnya. Yang kita lakukan adalah pertama kali mengecek rangkaian dari sistem kelistrikannya. Nah, untuk merawat mengecek sistem kelistrikannya adalah yang mudah kita lihat, ya, yang mudah kita lihat. Nah, untuk sistem kelistrikan, ketika terjadi masalah atau tidak ada tanda-tanda kehidupan, di sini masalahnya ya. Kalau starternya sama sekali tidak hidup, ya, ya, di sini tidak sama sekali tidak hidup. Berarti kunci kontaknya kita udah diputar di posisi ST. Ingat ya, kunci kontak udah kita putar ke posisi ST, tetapi tidak mau juga hidup. Ya, berarti indikasi yang harus kita periksa dalam sistem kelistrikan. Baik apapun itu, yang pertama yang kita periksa adalah yang bagian nomor 2. Ya. Kenapa? Di situ indikasinya dulu. Periksa nomor 2 dulu. Dicek sekretnya. Seandainya sekretnya tidak ada yang putus, baru kita lanjut ke baterai dan sambungan di terminal baterai. Ya. Kenapa yang ini tidak dilakukan? Belum. Kita ingat, kalian kemarin sudah belajar merangkai sistem kelistrikan. Ya. Yang pertama kalian rangkai dari mana dulu? Baterai, sekring, kunci kontak, baru dinamo, starter. Jika kendala yang 3 ini, yang nomor 2 tidak ada masalah, nomor 4 tidak ada masalah, nomor 5 tidak ada masalah, baru kita melakukan pemeriksaan di bagian 1 dan 3. Ya. Oke, jadi nggak harus dibongkar dulu. Nanti tahu-tahu kalian armaturnya terbakar, kalian buka dulu, rupanya yang putus sekiranya habis masuk di bawah kolong kan. Mau katakan ya, bawa kolong kan kalian kan susah. Ya, pasang lagi ya. Jadi ingat ya, pemeriksaan sistem kelistrikan dimulai kalau misalnya tidak ada listriknya, itu yang kita periksa adalah listrik putus. Kalau misalnya ada listriknya berarti ini aman. Oke, lanjut. Lanjut. Ada pertanyaan di sini? Ada masalah kedua ini. Ini kayaknya lumayan. Lanjut masalah kedua. Nih, anak SMK kayak. yang dari pertama. Ya. Ini Rani. Ada Rani sini kan? Enggak ada ya? Ada ceweknya Rani sini? Ada. Mohon maaf aja saya. Ya. Jadi Rani itu adalah seorang pelajar di SMK Negeri 210. Ya. Pada saat akan pulang sekolah, motornya tidak dapat hidup. Nih. Nah, pada saat kunci kontak di posisi starter hanya terdengar bunyi cepat atau putaran starternya terasa lambat. Di sini indikator penyebabnya saya ada tulis beberapa. Yang pertama, baterainya rusak.
Yang kedua, kunci kontak kotor. Apa dari kalian ada yang bisa mendiagnosis? Ada lagi? Kira-kira? Baterai rusak, kunci kontak kotor, apa lagi? Yang ketiga, sikat sudah pendek, ya. Jadi ada 3. Nah, pertanyaannya ini, sebagai seorang pelajar jurusan TKN, indikator penyebab yang kamu periksa pertama kali adalah, ya, kalian pilih cuma 3 ini aja ya, jangan syaratnya kalian periksa. Nah, ini aja, 1, 2, 3. Silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ini masalahnya. 1 menit. Nomor 1, baterainya rusak atau suap. Nomor 2, kunci kontak kotor. Nomor 3, sikat sudah pendek. Ya, ini udah kamu starter ya. Masalahnya, baca sini. Kunci kontaknya kamu ketika kamu starter cuma ada bunyi ceklek. Nah, ya, ceklek. Terus putarannya, starternya lambat, berat. Nah, di sini saya mengindikasikan, memberikan indikator kepada kalian ada 3 penyebab. Baterainya rusak atau soal, kunci kontak kotor, sikat sudah pendek. Silakan diskusikan dengan anggota kelompok dan berikan alasannya. Yang kemarin sudah belajar kelompok 1 ada 3 bagian di sini. Ya. Silakan sampaikan pendapat kamu. Kenapa pilih dari antara 3 indikator ini? Yang mana yang kamu periksa pertama kali? Kalau kelompok 1 dia memilih sikat sudah pendek. Alasannya adalah motor starternya telah lama digunakan. Wajar, ya. Jadi kalau udah lama digunakan, maka sikatnya menjadi pendek. Arus listrik tidak sampai kepada armatur sehingga putarannya berat. Oke? Silakan. Kelompok 2, silakan. Ini yang mana? Dari kelompok baterai rusak. Mengatakan baterai rusak sudah membawa atau rusakan menyebabkan putaran tidak lambat. Iya. Kelompok 2 memilih baterai rusak. Sehingga jika baterainya rusak atau soal, maka putaran dari motor starter lambat, tidak ada tenaga. Silakan. Next, kelompok 3 pilih. Kelompok 3 pilih kunci kontak kotor. Oke, pilih kunci kontak kotor. Silakan alasannya. Karena jarang dibersihkan. Jarang dibersihkan. Oke. Ini kelompok 1 tadi memilih sikat sudah pendek. Kelompok 2 memilih baterainya rusak atau soal. Yang ketiga, kelompok 3 memilih kunci kontak kotor karena memang sudah lama tidak dibersihkan. Sekarang saya minta kelompok 4 gantian yang menyampaikan, jangan harusnya itu. Silakan kelompok 4.
tidak cukup tegangan sehingga mengakibatkan starter tidak bisa memutar motor ya. Ini kelompok sudah 2 orang yang memilih baterai rusak. Next, terakhir kelompok 5 ya, silakan. Karena memilih baterai rusak atau slot diakibatkan karena baterai rusak, slot menyebabkan putaran untuk menyalakan mesin menjadi lambat. Oke, berarti kelompok 5, kelompok 1, ya, kelompok 4, kelompok 5 sama kelompok 2 ya. Sedangkan kelompok 3 milih kunci kontaknya kotor dan kelompok 1 memilih sikat sudah pendek. Ya. Ingat masalah yang pertama tadi dalam rangkaian seperti yang saya bilang, ketika dalam satu rangkaian itu start ya ada problem, maka yang pertama yang kita periksa adalah sekring. Tetapi di sini sekring tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada indikasi bahwa kunci kontaknya terdengar bunyi ceklek dan putaran starter terasa lambat. Otomatis di sini sekring tidak ada masalah ya. Nah, yang ada masalah ada yang ini aja ya, baterai rusak, kunci kontak kotor, sikat sudah pendek. Yang sebenarnya ada satu lagi yang buat pegasnya 5, pegas keras 5 ya. Tetapi berdasarkan 3 indikator ini ya, yang mudah kalian periksa adalah yang bagaimana? Baterai rusak. Bagian baterai yang rusak ya. Karena putarannya kunci sikat sudah pendek, nah mungkin kita melakukan atau membongkar dari sistem starter ya. Ingat saya bilang tadi, sikat ini kan berada di dalam dinamo starter, nggak mungkin kita membongkar dinamo starter. Kunci kontak yang kotor ya, kunci kontak yang kotor kita kan bisa lihat ya, kotor atau tidaknya. Walaupun kita harus mau buka, berarti kita harus buka kapnya dulu ya. Mesin atau dashboard, kalau motor kita buka kapnya dulu, tapi kalau mobil kita harus buka dashboardnya. Nah, kalau baterai rusak, apakah kita harus buka? Cuma buka kap depan aja. Kita akan mengecek baterainya ya. Nah, satu lagi kesimpulannya di sini adalah putaran starter terasa lambat. Salah satu penyebab starter terasa lambat itu adalah arus listrik tidak cukup, tidak kuat ya, untuk memutar sistem starter. Next, ini ini permasalahannya. Makanya sini saya tulis ada beberapa masalah sebenarnya yang kita temui ya tentang sistem starter ini. Nih, pertama ya, pernahkah Anda waktu menghidupkan mobil susah di starter? Nggak pernah punya mobil. Ya. Tapi kalau motor sering. Ya. Anggap aja benar-benar punya mobil nanti ya. Pernahkah Anda yang mendengar suara kontak atau ceklek ketika di starter? Ya, ini dia susah. Misalnya, umumnya ketika kalian tekan starter, nggak langsung putar dia, kayak bentur dulu, ceklek gitu. Terus starter lagi dipukul sedikit baru dia mau. Ya. Yang ketiga, pernahkah menandak mendorong mobil karena starter tidak berfungsi? Ya, jadi udah dicoba starter tapi putaran lambat, mau nggak mau cari daerah turunan, dorong mobil, masukkan gini, langsung dilepas kopingnya otomatis supaya hidup. Ya kan? Pernah? Nah ya. Terus yang terakhir, pernahkah merasa jengkel karena elektrik starter pada motor tidak berfungsi sehingga membuat kita terpaksa harus menggunakan kickstarter untuk menyalakan sepeda motor? Ini biasanya berburu. Ya, di starter tidak mau. Kalau motornya masih motor yang lama, masih enak, pada engkolnya samping. Tapi kalau metik harus standar 2 dulu, baru di engkol. Laki-laki mungkin nggak masalah, tapi perempuan kasihan. Ya, nah, kasihan dia. Apalagi kalau model
mobilnya besar, badannya kecil. Ya. Nah, makanya di sini saya buat, ya. Apakah Anda pernah mengalami salah satu kejadian di atas? Saya yakin pernah. Dan mengapa kejadian seperti ini terjadi? Ada bisa memberikan alasan? Ada yang bisa memberikan alasan dari 4 masalah yang ada saya sampaikan ini? Di sini ada pertanyaan, mengapa kejadian seperti ini terjadi? Mengapa harus terjadi? Ada yang bisa memberi alasan penyebabnya? Ini adalah kegiatan atau kejadian yang tidak pernah kita harapkan sama sekali. Ya, kejadian yang tidak pernah kita harapkan sama sekali, terutama ketika kita dalam keadaan terburu-buru. Pasti kita akan jengkel, ya. Misalnya kalian mau terima duit ini di sekolah, kalau lewat dari jam 10 nggak diterima. Sekarang udah jam 9 kurang seperempat. Jalan ke sekolah 20 menit, 15 menit. Rupanya masalah juga ini motor, kamu mau hidup, ya, akan jadi masalah. Atau ada urusan ini, kalian mau ujian, ya, mau ujian buru-buru, rupanya di-engkol, nggak mau hidup ini starter. Nah, kira-kira muncul pertanyaan seperti ini, mengapa kejadian seperti ini terjadi? Ada yang bisa memberikan jawaban? Hah? Ada? Jawabannya Ada? Karena ini masalahnya. Tidak pernah dilakukan perawatan berkala pada komponen sistem starter atau pada rangkaian. Jadi masalah yang timbul yang 4 tadi yang saya contohkan, itu masalah inti masalahnya di sini. Tidak pernah dilakukan perawatan berkala pada komponen dari sistem starter. Nah, ada beberapa komponen yang harus dilakukan perawatan berkala sehingga sistem starter itu bekerja secara optimal. Ya, di antara beberapa komponen itu yang harus kita periksa adalah seperti yang kita diskusikan di masalah 1 dan 2 tadi. Apa? Yang sering kejadian di masalah 1 dan 2 tadi? Aki yang soal. Ya. Kadang-kadang itu sering dilalaikan oleh orang. Nah, di sini nanti kalian akan mendiskusikan, ya, ada 7 buah pertanyaan yang kalian diskusikan. Yang pertama nantinya, mengapa perlu dilakukan perawatan sistem starter? Ya. Yang kedua, kapan perawatan sistem starter itu dilakukan? Yang ketiga, komponen sistem starter apa yang diperiksa untuk dilakukan perawatan? Tadi komponen yang diperiksa apa yang paling utama? Aki dan setring. Berikan alasanmu. Nah, tadi kalau misalnya kalian presentasi tadi menyampaikan pendapat itu sudah menyinggung sedikit itu jawabannya. Ya. Bagaimana cara melakukan perawatan komponen tersebut? Ya, kalau setring gimana? Tadi cara merawatnya. Kalau baterai, bagaimana cara merawatnya? Diskusikan nanti dengan teman kalian. Yang kelima, perawatan atau alat ukur apa yang digunakan dalam melakukan perawatan sistem starter. Ya, ini. Kalian pasti melakukan perawatan itu kan perlu melakukan pengukuran, ya. Sekring, bisa kalau misalnya baterai, ya, tentu harus melakukan pengukuran. Contoh, nanti aja ya, kalian diskusikan. Yang keenam, jelaskan fungsi alat ukur yang digunakan dalam perawatan tersebut. Ya, jadi ketika kalian contohnya tadi memeriksa baterai, alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau ya alat ukur yang digunakan apa? Ya. Yang
Apa yang kamu lakukan supaya sistem starter kamu itu selain dirawat secara berkala ini, apa yang bisa kamu lakukan? Ya, supaya starter itu dapat bekerja optimal. Tadi supaya dapat bekerja optimal, salah satu yang dilakukan adalah melakukan perawatan secara berkala. Nah, sekarang selain perawatan berkala, apa lagi yang bisa dilakukan supaya kinerja starter itu dapat optimal? Jelas? Pertanyaannya? Satu kelompok ini kan ada 6 orang, kecuali kelompok yang 5. Berarti satu orang nanti dapat jatah untuk mempresentasikan satu bab satu. Ada kan? Yang nomor 5, oke lah, nanti kita minta ke kelompok 5 karena jumlahnya ada 7 orang. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Tugas kalian di LKPD, saya akan memberikan LKPD kepada kalian, membagi masing-masing. Jadi kalian mengisi LKPD yang pertanyaannya sesuai dengan yang ada di sini. Untuk referensi, boleh kalian membaca bahan ajar yang sudah sasar tadi malam, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menggunakan atau memanfaatkan fasilitas gadget kalian untuk mencari referensi di internet atau e-book yang ada di secara online. Ada lagi pertanyaan? Tadi ada Pak? Ada? Tidak ada? 15 menit? Cukup? 20? Oke, 20 berarti langsung sekalian presentasi ya. Oke, kamu satu kelompok dapat satu. Tulis nama kelompoknya. Ini karena ada 6 yang silakan dikerjakan, waktunya 20 menit untuk kalian mencari jawaban yang ada di depan atau mendiskusikannya. Kalau mau cepat, satu kelompok per orangnya kalian bagi tugasnya. Kamu cari yang nomor 1 ya, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Nanti gabung dengan jawabannya. Ya, itu cepat. Gak mungkin satu orang selama 20 menit gak ketemu jawabannya. Ya, gak mungkin. Ayo silakan. Kalau tadi ada pertanyaan juga boleh ya. Nggak harus dari internet nggak. Apalagi di situ ada pertanyaan menghafal. Kalau menghafal itu boleh opini saya. Pendapat pribadi kalian juga boleh. Kalian ada pengalaman boleh di sini. Ini telak lagi.
iya benar iya iya benar. Belum. Yang udah ketemu belum? Ya udah. Susah ya? Mana Ali yang satu kan? Apa? Ya aman itu aja. Ada di supaya tidak Saya membaca informasi dan mendekati kondisi spesifikasi semua Agar mudah. akan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bener itu masih kamu mau dorong kalau mobil itu. Masa Iya benar ya. Alasannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mesin. itu ada soalnya. Komponen apa saja yang kamu gunakan untuk perawatan sistem atau Ini bukan dia jadi di antara ini dia nomor 4 ya? Iya. Salah satu komponen sistem starter apa saja yang bisa dilakukan perawatan? Tadi mana? Dari masalah tadi apa yang diperiksa? Banyak. ini sama Nah, bahaya aki sama baterai. Jadi di situ komponen sistem starter yang diperiksa adalah sekring atau baterai. Nah, alasannya kenapa? Kalau sekring apa alasannya? Kalau baterai apa alasannya? Ya, silakan. Seperti yang tadi ada hasil dari masalah yang alasan kamu suka maka tadi bisa masuk. Ini kan dari tadi kan? Nah, alasannya kan ada tadi. Nah, kira-kira tahu tak kan yang jadi harusnya menjadi naik. Bisa merasakan nomor berapa? Nomor 4 bumbu lah. Ini dah. Apa? Ada ini kan. Ini sama ini dah. komponen yang komponen sistem starter apa saja yang bisa dilakukan perawatan?
Bagaimana cara Si kering. Ya kan? Si kering. Itu sama tadi itu yang pendek itu. Terus ya pendek atau sini yang ada yang memang yang bisa dikasih ya tidak itu kayak lagi ada lagi yang tidak mati itu ada dua mati yang jadi ingat ya, kalian itu target kalian itu adalah perawatan, bukan pembongkaran, bukan juga perbaikan. Ya, kalian itu perawatan, ya, cara merawat sistem standar, bukan cara memperbaiki sistem standar. Kalau memperbaiki nanti bisa tiga. Jadi sarapan. Terus tadi apa? Tadi kamu
Dicatat lupa dah. Ya, Ayo, bantu temannya sedikit lagi. Iya, Pak. Jadi selain melakukan selain perawatan pada selain perawatan kepala, pangkal itu ada apa yang lagi yang bisa dilakukan? Kalau kalian melakukan perawatan secara mendalam, apakah hati itu harus diganti? Apakah menurut saya harus diganti? Enggak kan? Kecuali memang kalau memang udah besar besar. Tujuan utama perawatan apa? Supaya itu performa mesin mendekati kondisi optimal. Jadi kalau kalian merawat, kondisi mesin itu akan optimal. Nah sekarang langkah yang apa yang bisa kamu lakukan selain merawat supaya mesin ini optimal, cutter bekerja optimal. Ya. Maksudnya apa-apa aja yang harus dihindari supaya cutter bisa yang kalau berhenti. Yang paling kamu Kemudian sing gelap gitu. Ya. Lah kan iya buat gaya lah. next mulai ya. Jadi optimal udah ya. Kita mulai karena waktunya udah lebih dari 20 menit untuk diskusi. Ya. Yang kelompok satu di sini ya. Jadi saya minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Yang pertama itu saya mau menanyakan tentang mengapa perlu dilakukannya perawatan sistem starter. Bayang ya. Siapa yang bisa dulu Pak Kelompok? Oke, silakan silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan. Arahnya arah ke mana? Arah sini. Depan. Suaranya dikatakan ya, suaranya terasinya supaya dengar. Mengapa perlu dilakukan perawatan sistem starter? Tujuan melakukan perawatan berkala yaitu untuk mengembalikan performa mesin agar mendekati kondisi spesifikasi semula. Oke, yang kelompok 2. Kamu diri aja deh. Teman-teman kamu nggak setuju ya. Jadi kelompok 2 itu hasil diskusinya mengapa perlu dilakukannya perawatan sistem starter, yaitu agar kondisi atau sistem starter dapat bekerja secara optimal. Saya minta kelompok 1, apakah hasil dari diskusi yang diutarakan oleh kelompok 2 berbeda yang kamu miliki atau sama? Atau kamu dapat menyampaikan hasil pendapat kamu sendiri? Ayo silakan kelompok 1 supaya biar kita bisa ngambil kesimpulan. Ini Pak coba. Nah, berdiri dari posisi aja. Berdiri. Langsung coba aja Pak. Oke. Perawatan sistem starter dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan
performa atau kemampuan sistem starter pada kondisi optimal. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan pada komponen lainnya. Oke, ada tambahan ya. Jadi dari kelompok 2 itu mengatakan supaya kondisi mesin bisa optimal. Kelompok 1 menambahkan juga bahwa untuk mencegah kerusakan pada komponen-komponen lainnya. Berarti sudah dapat 2 hasil diskusi saya. Ya, dari 2 kelompok. Ya, yang kelompok 3 silakan. Apakah sama dengan kelompok 1 dengan 2? Mengapa perlu dilakukannya perawatan sistem starter? Silakan kelompok 1 sampaikan hasil diskusinya. Memang kelompok 3 sampaikan hasilnya. Sama Pak. Sama dengan kelompok 2. 2 ada 1? 2 berarti 1 aja ya? Untuk mengembalikan supaya sistem mengembalikan sistem starter pada kondisi optimal. Ya, 1. Next, kelompok 3. Maaf 4 ya. Kebalik ya. 1, 2, 3, 4. Yang 4 gimana? Apakah sama dengan kelompok 1 atau hanya sama dengan kelompok 2 dan 3 aja? Beda. Silakan. Berdiri. Ayo silakan berdiri. Silakan. Mengapa perlu dilakukan perawatan sistem starter? Karena pentingnya merawat sistem starter agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya seperti api soak, sebelum putus, dan kabel konslet. Karena itu semua dapat menghambat pekerjaan atau kegiatan yang akan kita lakukan. Berarti mencegah kerusakan komponen lain ya. Jadi kelompok 4 dia tambahkan komponen lain itu contohnya krim kali itu apa lagi? Api soak. Oke. Yang kelompok 5 apakah sama dengan 1, 2, 3 dan 4 hasilnya atau beda? Kayak silakan sampaikan. Maka ada tambahan ini dari tambahan. Agar tidak terjadi kerusakan di sistem starter. Kerusakan pada sistem starter berarti sama ya. Kita simpulkan langsung ya. Dari hasil yang kelompok 2 yang disampaikan tadi yang optimal terus disampaikan juga ditambahkan juga oleh kelompok lain. Ya. Jadi ada 2 kesimpulan yang didapat oleh teman-teman kalian. Yang pertama untuk mengembalikan mesin pada sistem starter pada kondisi yang optimal. Ya, itu tujuan kita melakukan perawatan sistem starter. Yang kedua adalah mencegah kerusakan komponen-komponen lain. Nah, komponen-komponen lain itu apa? Itu yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, ringkas, api soak, kabel vektor, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu dia. Oke, jelas? Kita lanjut. Silakan kelompok 2. Silakan. Nah, nih yang nomor 2 kelompok bersiap berapa yang sanggup atau berani menyampaikan? Ini kelompok 2 udah. Selain kelompok 2. Ayo, siapa yang berani? Maju. Ayo silakan. Itu. Ke depan. Dengarkan kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian mendengarkan apakah sama atau beda, atau kalian harus ada yang ditambahkan atau dibantah dari kelompok 5 ini. Silakan. Saya Raditya nomor 2 dari kelompok 5 menyampaikan hasil diskusi. Kapan perawatan sistem starter tersebut dilakukan? Di pagi hari saat akan memanaskan mesin atau saat akan memakai kendaraan setelah lama tidak digunakan. Ada kenapa sih? Sama.
tidak jarang digunakan ya. Ya. Kayaknya sama deh. Jadi kapan perawatan itu bisa dilakukan? Ya. Ini nomor 5 katakan bahwa perawatan itu dilakukan bisa di pagi hari. Yang kedua ketika jarang digunakan. Oke, kelompok 1 silakan ditambahkan. Nggak apa-apa ya. Dari hasil diskusi kamu. Ya. Mana tahu ada yang tambah. Mana tahu ada yang tambah dari teman kalian. Ya. Nomor 1 gimana? Samanya gimana? Nanti Di sini aja. sama Di pagi hari. sama itu. Ya. Sama. Cuma di pagi hari ya. Ya. Nanti kalau Bapak saya yang tanya ya. Saya ingat ini di pagi hari, kelompok 5 di pagi hari. Kelompok 2. Kapan ini? Mudah-mudahan ada tambahan. Justin Dengarkan. Belum lagi kasih. Yang lainnya dia. Ini contohnya seperti kelompok 2 tadi nyampaikan 1. Terus kelompok 1 nyampaikan kan? Ditambahkan dengan yang kedua. Jadi melengkapi. Nah, lanjut teman kalian yang belakang sama, tapi ditambahkan lagi dengan komponennya yang bisa ini. Jadi kita dengarkan dulu sampai habis. Ya. Ayo silakan kita berarti di pagi hari atau ketika jarang digunakan. Di pagi harinya yaitu ketika memanasi ya. Next, nomor 3 silakan. Ini kan ditambah ini. Ayo. Ganti yang lagi. Ya, ada tambahan? Sama copy paste? Ya. Manakah ada tambahan sedikit? Ini kelompok 2 ada tambahannya ketika memanasi. Tambah lagi. Ayo silakan. Baca dulu. Hal ini bisa dilakukan saat akan memanasi mesin atau mengatakan memakai kendaraan setelah lama tidak digunakan. tapi disuruh baca. Oke. Ya. Dihargai pendapat teman. Kenapa? Kalian bilang sama, tapi ada tambahan satu lagi di belakangnya. Ketika memakai kendaraan. Ya. Jadi kalau anggapnya di awalnya memang sama, tapi di ujung-ujungnya pasti beda. Sama seperti ini kalian. Kalian belajar hari ini kan sama-sama mulai jam 8 sama saya kan? Ya. Ya, nanti itu hasilnya pasti beda. Ya, ada nanti ketika saya lakukan kuis ada yang dapat nilai 100, ada dapat 90, ada dapat 80. Nah, itu nah. Ya. Dengarkan. Jadi hargai pendapat temannya ya. Oke, next. Yang kelompok 4 ya. Silakan. Sama ada bedanya titik komanya. Jadi umumnya dari hasil diskusi ya mayoritas membuat di pagi hari ya. Nah, saya bertanya, apakah perawatan itu hanya bisa dilakukan di pagi hari aja? Oh, ini nih. Yang nomor 1 di sini kebanyakan jawab kapan perawatan itu dilakukan di pagi hari, Pak? Muncul pertanyaan saya, apakah memang perawatan itu hanya dilakukan di pagi hari aja? Terus kenapa di sini hanya di pagi hari aja?
Sore bisa kan? Bisa. Malam bisa kan? Di waktu tertentu bisa. Jadi di pagi hari bisa diambil untuk perawatan? Bisa. Bisa, tapi nggak pas ya. Kapan perawatan itu dilakukan? Tidak pas di pagi hari. Ketika waktu singgah. Ketika memanasi dan memakai kendaraan. Apakah perawatan itu ya dengan dilakukan ketika mesin dipanasi? Tidak atau iya? Tidak juga. Apakah proses pemeliharaan sistem starter dilakukan ketika mesin dipanasi atau memanasi? Tidak. Tidak. Berarti tidak. Lanjut. Ketika memakai kendaraan, bisa kita melakukan? Misalnya mau pergi ya ke Samarinda, ya. Apakah bisa pemeliharaan dilakukan di rasa dan kiri? Bisa. Lanjut. Apakah perawatan bisa dilakukan ketika kita akan memakai kendaraan? Bisa. Ya. Kenapa sampai dilakukan perawatan ini ketika mulai memakai kendaraan? Jawabannya bisa jadi ya ini ketika kendaraan itu jarang digunakan. Jadi wajar ketika kendaraan itu jarang digunakan, terus kalian mau pergi, tentu kalian perlu melakukan cek kan? Benar ya? Bukan hanya starter aja yang dicek kan? Cek semuanya seluruh rangka dan wajar. Nah di sini saya menambahkan ya. Jadi kapan perawatan sistem starter itu dilakukan? Bisa jadi ketika kendaraan itu akan digunakan, ya, ataupun ketika performa dari sistem starter sudah mulai kurang. Udah ada gejala tanda-tanda, ya. Tanda-tanda gimana? Misalnya starternya ketika kalian starter susah, ya. Terus nggak lama kalian starter bisa, berarti kan udah ada gejala. Nah, di saat itulah kita harus melakukan pemeriksaan atau pengecekan. Oke, Pak? Oke. Ya, silakan kelompok 5 kembali. Ya. Jadi jawaban-jawaban dari jawaban kalian ini saya kumpulkan, saya sempurnakan. Ya. Jadi nggak ada yang terbuang. Nomor 3. Nah ini siapa yang berani? Siapa? Tadi ini kelompok 5 udah maju nih. Biar kita ya. Nah ini jawabannya bervariatif. Tapi kalau jawaban bisa kita bahas sekaligus. Nomor 3. Komponen sistem starter apa saja yang diperiksa dilakukan perawatan? Berikan alasan umum. Aki. Alasannya mengecek air aki serta mengecek tegangan listrik pada aki dan membersihkan bagian-bagian aki yang berkarat. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3 memilih bahwa bagian komponen starter apa saja yang diperiksa untuk dilakukan perawatan sistem starter. Jadi dia memilih yang harus dilakukan pada sistem starter itu yang harus dilakukan perawatan adalah akinya. Ya, alasannya mengecek air aki dan bagian yang berkarat. Ada yang lain kelompok 1, 2, 4, dan 5. Oke, silakan kelompok 4. Alasannya? Alasannya karena aki adalah sumber semua aliran listrik, oleh karena itu harus dilakukan perawatan secara berkala pada aki. Jika tidak, aki akan selang atau rusak. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu dia memilih aki juga, tapi alasannya sumber arus listrik. Kalau nggak diperiksa, dia akan selang sehingga
mengambil nantinya kinerja dari startup. Yang kelompok 5 ada kelompok ya, silakan kelompok 2. Cara perawatannya, kita mengecek atau membersihkan aki terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menghindari masalah tersebut. Berapa? Jadi pilih aki juga ya? Ya. Alasannya tadi? Bacakan lagi. Alasannya supaya untuk menghindari masalah. Menghindari masalah ya? Masalah pada kendaraan. Masalah pada Kendaraan. di kelompok 2 yang ada beda di mana kita silakan. Apa ya? Alasan kamu aja. Aki harus memiliki yang kelompok 5 terakhir ayat yang kelima. Alasannya kamu milih yang mana? Yang harus dilakukan perawatan. Silakan itu. Ya, alasannya Karena jika baterai habis tidak ada arus listrik untuk berubah menjadi energi. jadi alasannya kalau yang lainnya ya. Karena jika baterai habis tidak ada arus listrik untuk diubah menjadi energi mekanik. Jika tidak ada maka tidak ada energi. Oke, kita ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan dari soal nomor 3. Jadi komponen sistem starter apa saja yang diperiksa untuk dilakukan perawatan? Sebenarnya banyak yang diperiksa. Ya, kalian bisa ada 3 komponen yang bisa kalian periksa. Yang pertama itu aki, ya. Yang kedua itu sekring. Yang ketiga soket-soket. Nah, itu bisa kalian periksa. Nah, soket ini maksudnya apa? Soket itu adalah rangkaian kelistrikan. Kadang-kadang rangkaian itu banyak tikus yang bersarang di dalamnya sehingga menggigit kabel putus. Ayo dengarkan. Kesimpulannya, ya karena kalian memilih aki, hampir semuanya memilih aki, ya. Ada beberapa alasan yang sudah saya tulis di depan, ya. Di sini langsung saya simpulkan aja. Kenapa harus aki, ya? Karena ini fungsi aki itu adalah sebagai sumber sumber energi listrik untuk menggerakkan starter. Nah, kalau seandainya energi listrik itu tidak ada, maka starter tidak akan bisa berputar. Ya, kalaupun ada, ya energi listriknya ada tapi lemah atau tidak kuat, maka starter akan berputar dengan berat atau lambat. Seperti masalah yang nomor 2 tadi. Ya. Oke. Jadi kalian lihat alasannya karena adalah aki adalah sumber utama energi listrik yang kadang ada baterai yang digunakan untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Oke. Ini kelompok Oke, nomor 4. Biar cepat kita, ya. Nomor 4. Karena kalian memilih aki, jadi yang pertanyaan nomor 4 itu sudah jelas. Bagaimana cara merawat komponen aki tersebut? Saya langsung. Siapa yang berani ini? Supaya satu kelompok bisa maju. Bisa kan?
Tiga atau berapa? Satu. Maju. Nomor satu. Oke, sekarang tiga tadi ya? Melakukan perawatan komponen tersebut. Caranya periksa nominal aki, cek kondisi aki, menyelesaikan beban kelistrikan mobil, perhatikan daya pengisian bahan bakar, cek kondisi cairan aki, memanaskan mobil, memperhatikan komponen yang digunakan aki, jika tidak dipakai, kebiasaan berusaha Sini tadi ya. Bisa baca tulisan enggak? Ambil kesimpulan yang paling penting aja ya. Apa ya? Pak. Sok, palamu awas sok. Enggak. Baca, masih baca. Kan ada saya loh. Dilanjut. Supaya kita ya. Ini kelompok satu. Berarti kelompok dua. Ya, supaya kalau misalnya udah ada di sini nggak perlu disebutkan. Kelompok dua, ya. Ya, kelompok lain. Perhatikan. Kalau misalnya udah tertulis di depan ini, ya, tidak perlu disebutkan lagi. Ya. Sekarang saya minta kelompok dua. Di kelompok satu mengatakan bahwa bagaimana cara melakukan perawatan komponen baterai tersebut. Jadi ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama mengecek terminal aki, kedua kondisi aki, yang ketiga menyesuaikan dengan beban kelistrikan mobil, yang keempat memperhatikan bahan bakar, yang kelima cek kondisi cairan aki, yang keenam panasi mobil, dan ketujuh melepas aki ketika tidak dipakai. Oke. Yang kelompok dua, ya kelompok dua, ada yang mau ditambahkan atau dikurangi, atau ada yang tidak disetujui dari 7 pendapat kelompok satu ini? Oke, silakan. Perawatan baterai ya. Membersihkan bagian-bagian starter. Membersihkan bagian starter secara rutin. Ada lagi teman? Cek switch tuas rem pada motor metik. Ya. Switch tuas rem pada motor metik. Baterai. Sesekali kurangkan kick. Oke. Karena jawaban sama, tapi ingat di sini ya, bagaimana cara perawatan komponen aki tersebut. Kita bahas satu-satu. Mengecek terminal aki. Apakah ada masuk ini perawatan? Ya. Mengecek kondisi aki. Kondisinya, kondisi itu bisa jadi kalau misalnya retak, ya, gelembung, ya, ini harus dicek. Menyesuaikan beban kelistrikan mobil, ya atau tidak? Tidak.
kondisi aki, pengecekan kondisi cairan, ya. Tapi memanasi mobil apa mas ya? Termasuk dari perawatan pakai kan? Ada listrik masuk? Iya. Jadi, melepas lagi ketika tidak dipakai? Benar ya? Karena kalau enggak dia langsung sertifikat ya. Maksudnya dia akan hilang nanti pegangannya. Jadi di sini ada beberapa hal yang sudah saya checklist, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk perawatan komponen baterai. Ya. Tambahan satu lagi adalah mengecek berat jenis dari air aki. Nah itu yang nantinya kita lakukan pada waktu praktek minggu depan, hari Rabu nanti. Ya, silakan. Ini waktunya hampir apa? Kita langsung coba aja ya. Ya, Pak. 1, 2, 3, 4, satu kelompok lagi ya? Ya, Pak. Satu kelompok aja sudah. Siapa yang dulu? Belum. Ini kelompok 2, kelompok 5, 1, 3, 4. 4 sudah ya? Ayo, kelompok 4 presentasikan saya. 5. Serat nih. 5. Jadi alat ukur yang digunakan untuk memeriksa baterai apa? Ayo silakan berdiri, sampaikan biar cepat. Ini kelompok 4 ya, menyampaikan hasilnya. Peralatan dan alat ukur saja yang digunakan dalam melakukan perawatan sistem starter. Ventilator atau gas, tang, obeng, minus dan Oke. Yang menggunakan untuk perawatan sistem dasar, yaitu yang baterai. Jadi dia menggunakan dari periksa baterai ya. Jadi dia menggunakan obeng, plus minus, tang, apa lagi? Kunci pas atau ring. Sedangkan alat yang diukurnya, ya alat ukur yang digunakan adalah multimeter, ada lagi? Hidrometer. sama baterai low start tester. Ya, jadi alternatifnya alat ukur yang digunakan ada 3, bisa salah satunya multimeter, baterai tester, sama hidrometer. Yang lain gimana? Ada alat ukur yang salah atau tidak digunakan? Sama? Oke. Jadi nggak perlu kita satu-satu ya. Terima kasih ya, kalau mau langsung yang ini saya bahas saja. Ya. Tadi ada alat ukur yang digunakan. Yang pertama multimeter atau multimeter, sama aja. Yang kedua hidrometer. Yang ketiga baterai tester. Nih, supaya cepat langsung saya tunjuk aja. Kelompok 3, apa guna dari multi tester? Hasil diskusinya. Untuk mengecek tegangan arus listrik. Oke, berarti mengecek tegangan arus listrik. Hidrometer kelompok 1, apa fungsinya? Karena tadi kan katanya sama. Ayo, kalau misalnya sama berarti kan tahu ya. Hidrometer kelompok 2 sama sih kan tahu. Cairan elektronik pada baterai. Berarti cairan elektronik ya, baterai. Oke. Baterai tester, siapa yang bisa kasih fungsinya? Kelompok 4, kelompok 5, silakan. Baterai tester. Fungsinya? Baterai
tester fungsinya untuk mengukur tegangan Mengukur tegangan. Jadi pada dasar itu berfungsi untuk mengukur tegangan apa? Sama Pak? serta menentukan kondisi baterai pada sebuah kendaraan. Ukur tegangan atau Beban kerja baterai. Ya, benar. Oke. Nomor 7 ya. Ini karena waktunya udah pergantian jam. Apa saja alternatif lain yang dapat dilakukan agar starter dapat bekerja secara optimal? Ya, masih apa? Satu-satu. Jangan Coba satu aja. starter mobil terlalu lama. Oke, kelompok apa? Jangan menghidupkan starter mobil terlalu lama. Kelompok 4, kelompok 1. Maka pastikan kondisi terminal baterai kencang. Oke, next kelompok 2. Lakukan pembersihan pada bagian komponen starter. Oke, bisa. Kelompok 3. Nih, alternatif yang dapat dilakukan. Lempir ya? Lempar akhir baru. Ya. Hargai aja. Kalau udah sok kakinya. Itu alternatif terakhir. Ayo, kelompok 5. Terakhir. Sebutkan. Jika motor pneumatic sweep tuas juga perlu diperhatikan. Kalau Berhenti jangan waiting. Jika motor pneumatic sweep tuas juga perlu diperhatikan. tuas otomatis kan ya? Ya. Ya. Jadi sebelum kegiatan penutup ini dilakukan, ya harus ada namanya refleksi. Refleksi itu adalah ini kita masuk pada kegiatan terakhir, yaitu kegiatan penutup. Salah satu kegiatan penutup yang harus dilakukan itu adalah namanya refleksi diri, yaitu kalian mengukur kemampuan dari diri kalian sendiri. Kemampuan diri ini gimana? Hasil dari diskusi kalian itu apakah masuk nyantol di otak atau enggak? Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa kita itu memulai dengan start yang sama, tapi belum tentu nanti yang finish itu sama. Pasti ada yang beda-beda. Ya, jadi ketika nilai kita, ketika hasil kita yang kita peroleh itu maksimal, berarti kita mengevaluasinya adalah dengan cara mempertahankan apa yang telah kita lakukan. Tetapi kalau hasil refleksi kita masih rendah, ya berarti harus yang kita lakukan adalah kita memikirkan apa yang saya lakukan tadi sehingga hasil saya menjadi seperti ini. Itu yang gunakan refleksi diri. Nah, untuk ini silakan kalian buka HP kalian. Ini waktunya cuma cepat. Kenapa cuma cepat? Karena saya men-setting puisi ini 10 soal, dalam satu soal itu cuma 10 detik. Jadi 10 soal itu dikerjakan dalam 100 detik. Kalian cukup menjawab A, B, C. Ya. Cepat login di puisi. Ya. Modenya. Oke. Ini kodenya. Oh,
Bentar ya. Ini keluar ya. Ini dia. Yang ini loh. Oke, ini dia. Kodenya yang kalian buka yang bagian atas ini. Buka ini. www.joinmyquiz.com. Masukkan kode yang ini. Udah? Belum. 678867. Tanpa spasi ya. Ya, masukkan kodenya. Ini nilainya saya ambil ya. Nilai yang kalian kerjakan ini. Jadi pakai nama asli saya. Muhammad Jamil, Ahmad Al-Farizi udah masuk. Selamat Putri BC, Kartinia N, Rizky Faraid, Rangga Ali Lawan, Anda Novanto. Siapa itu Novanto? Budianto, Muhammad Ali, baru 18 orang yang lainnya. Masih ada 12 orang lagi. Ada masalah?
Nanti kalau yang benar bisa masukkan kodenya bagian atas. Mulai. Saya mulai ya. Yang ini kan. Udah ya, kita stop ya. Muhammad sama Sidik Nur Yahya. Ya, ringkasannya jadi tujuannya dilakukan untuk evaluasi ya. Selanjutnya tujuan dilakukannya perawatan sistem standar ya, perhatikan sebentar. Itu ada dua tadi, mengembalikan performa mesin atau kemampuan mesin pada kondisi optimal. Yang kedua, mencegah terjadinya kerusakan pada komponen lainnya. Kedua, next, terus, ya.
Matahari sendiri. Jadi sendiri dong matahari. Bapak Nah, yang kedua ini alat yang digunakan mestinya ketika kalian praktek. Jadi hari Rabu kita mengingatkan kita praktek dengan menggunakan 3 alat ini. Yang pertama itu multi, yang kedua hidro, yang ketiga baterai kaca. Jadi saya ingatkan kembali, mohon wajib bawa baju praktek di hari Rabu. Ya. Akhirnya, ya. Ini untuk PR nanti saya kirimkan lewat WA. Tugasnya secara online. Itu kan tugas harian, ya. Sama saya kan? Ya. Iya, nanti atau besok saya share. Gak banyak. Kalau saya itu paling cepat soal aja. Ya. Apakah nanti bisa saya kirimkan pakai Google Chrome? Kalau Google Chrome kan tinggal menjawab aja kan ya? Yang mana yang lebih mudah nanti ya? Oke. Ada maksudnya? Tidak ada? Oke. Sebelum kegiatan saya akhiri ya, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang diberikannya. Ya, dengan membacakan yang muslim silakan dengan membaca hamdalah. Saya kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian kata, ya, berikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.